Hey guys, welcome back di Jason Almus Show. Nah, jadi hari ini gue pengen ngebahas soal awal mula Pizza Hut dan juga gue pengen ngebahas soal kabar terakhir tentang Pizza Hut yang sebenarnya pernah ada berita tentang Pizza Hut declare bankruptcy. Maksudnya seperti apa? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi gue benar-benar dalami banget kan, itu bagaimana sih Pizza Hut awal-awal mulanya sampai sekarang tuh seperti apa sih? Dan apa yang bisa kita pelajari di sini? Pertama, kita mulai dulu ceritanya dari pada tahun 1957. Pada tahun 1957, ada yang namanya Dan dan Frank. Mereka menciptakan Pizza Hut, ya, restoran Pizza Hut. Awal mula mereka mendapatkan modal dengan mengutang dengan orang tuanya, lebih tepatnya ibunya. Pada saat itu mereka ngutang $600 untuk membuat restoran Pizza Hut ini, ya kan. Lalu singkat cerita pada tahun 1958 atau 1 tahun kemudian itu mereka ingin memperluas lagi, ya kan, Pizza Hut di berbagai wilayah dan juga mungkin kedepannya ke berbagai negara. Lalu mereka ya pengennya franchise gitu loh. Jadi sistemnya mereka udah terapkan itu franchise. Singkat cerita beberapa tahun kemudian Pizza Hut ini di-acquire oleh atau didapatkan oleh PepsiCo. Jadi udah diambil alih oleh PepsiCo. Singkat cerita juga selanjutnya diambil alih oleh Yum sampai sekarang. Jadi salah satu company Yum ini, sepengetahuan gue tuh dia memegang license dari si Pizza Hut juga dan juga KFC. Dan ada satu brand terkenal juga ya, tapi gue lupa. Tapi itu adalah 2 brand terkenal yang gue ingat. Ya. Nah itu dari sisi yang dulu ya, internasional di sana. Ketika Pizza Hut ya ingin memasuki beberapa negara di dunia, itu biasanya ada orang yang pengen ngambil franchise-nya lah. Kayak misalkan ya kalau di Indonesia, ini kita ambil contoh seperti yang lain ya, bukan Pizza Hut ya. Kita ambil contoh Starbucks. Kalau di Indonesia itu diambil franchise-nya oleh PT MAP. Nah, kalau Pizza Hut di Indonesia itu diambil oleh PT Sari Melati yang gue cari ya. Di situ adalah PT Sari Melati. Nah, PT Sari Melati ini ya dia yang megang franchise di Indonesia untuk Pizza Hut sendiri. Nah, kalau di negara lain itu berbeda-beda. Nah, yang declare bankruptcy yang pernah lo lihat di berita itu adalah, kalau nggak salah itu di USA. Yang megangnya itu adalah NPC ya. NPC. Nah, waralaba ini dipegang NPC. Jadi otomatis kalau misalkan NPC yang declare bankruptcy, bukan berarti semua Pizza Hut di dunia juga akan bankrupt gitu. Tidak ternyata guys. Faktanya menarik banget gitu. Bahkan di Indonesia mereka masih bisa mencetak untung. Wow. Keren kan di saat-saat pandemi kayak begini ya kan. Sempat terjadi PSBB juga dan ternyata mereka tidak sampai rugi. Itu kan suatu hal yang luar biasa banget kan. Nah, nanti kalian akan tahu tuh kenapa alasannya, oke? Nah, jadi mungkin gue akan bahas dari yang sisi USA dulu ya. Dari sisi USA yang NPC ini. Nah, kalau yang dari NPC ini sendiri kan dia declare bankruptcy setahu gue. Nah, setelah dia declare bankruptcy itu mereka mencoba untuk restrukturisasi ya. Kalau nggak restrukturisasi itu benar-benar mengubah sistem semuanya lah, rencana dan strateginya juga, dan beberapa outletnya itu sekitar mungkin ya, estimasi gue tuh sekitar ratusan apa 500-an itu tuh bakal ditutup gitu, dan sisanya memang masih beroperasi. Cuman mungkin mereka akan mengubah strateginya secara besar-besaran. Dan ya mungkin itu, bukan mungkin sih, dan itu disebabkan juga karena pandemi kayak gini. Kalau di USA kan mereka tuh pada saat pandemi kayak gini ya kan, itu mereka menerapkan strategi lockdown yang full lockdown ya. Dalam arti bukan semi lockdown tapi ini full lockdown. Dalam arti
kegiatan perekonomian pun juga akan mati gitu. Nah, kalau misalkan di negara-negara lain kan belum tentu menerapkan lockdown. Dan lockdown itu seperti apa? Ya kan itu berbeda-beda. Nah, kalau dari sisi kita sendiri kan emang kita menerapkan PSBB namanya kan. Nah, kalau PSBB ini sebenarnya kegiatan perekonomian masih jalan, cuman memang tidak semaksimal sebelumnya gitu kan. Dan beberapa outlet pun memang tutup, tapi nggak semua-semuanya ekonominya mati, masih bisa mengolah strategi lah untuk hal tersebut gitu. Nah, itu guys, dan itu merupakan alasan kenapa yang NPC ini tuh bermasalah, karena negara yang memang franchise ini ada, ya NPC ini ada, itu tuh lagi bermasalah. Dan setahu gue nih Amerika, dan kalau Amerika kan setahu gue tuh lockdown ya. Jadi kalau lockdown yang full otomatis mati. Ya mereka dapat income dari mana gitu. Otomatis ya mereka hanya bertahan hidup ya mungkin dari keuntungan-keuntungan sebelumnya atau apa. Ya udah dari situ, dan mereka nggak bisa generate keuntungan, sedangkan biaya-biaya atau expense itu selalu ada gitu. Bayar karyawan dan lain sebagainya itu. Nah, sedangkan kalau di kita gue korek lagi ya, kalau untuk dari Indonesia sendiri, Pizza Hut Indonesia tuh menariknya adalah mereka secara strategi itu pintar, dan juga menurut pendapat gue mereka marginnya itu gede. Jadi kalau berdasarkan data yang gue temuin juga, sekitar kuartal 1 pada tahun 2019, keuntungan Pizza Hut itu sekitar 40-an miliar ya. Per kuartal ya, 40-an miliar ya, keuntungan bersih lah. Itu 40-an miliar. Nah, kalau misalkan sekarang pada kuartal 1 itu jadi 6 sekian miliar lah gitu. Nah, itu kan penurunannya cukup drastis kan. Untuk kuartal 1 tahun 2019 40-an miliar, kuartal 1 2020 sekitar 6 miliaran. Itu penurunannya kalau berdasarkan data yang gue dapat itu sekitar 85%. Jadi itu cukup drastis juga. Tetapi karena keuntungannya itu gede ya kan. Jadi kayak apa ya, kalaupun turun ya nggak sedrastis itu gitu loh. Itu jadi salah satu faktornya adalah memang basically keuntungan mereka emang gede gitu. Kalaupun kurang karena akibat pandemi kayak gini nggak parah-parah banget gitu loh. Nah, kecuali kalau mereka tuh keuntungannya tipis banget. Nah, itu biasanya kalau ada pandemi kayak gini, yang gua amati pasti akan kena gitu loh, dan pasti akan rugi. Nah, ini kenyataannya masih bisa bertahan. Salah satunya yang gua amati itu karena itu. Mereka keuntungannya cukup besar gitu loh untuk restoran gitu kan. Jadi tetap bisa keep going. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata setelah gue deep down lagi, mereka punya strategi yang kayak misalkan di beberapa wilayah mereka ngejual pizza. Pizza Hut kayak misalkan di wilayah gue ada yang ngejual Pizza Hut. Nah, Pizza Hut ini tuh kayak yang harganya sekitar 16.000 atau berapa puluh ribu gitu. Murah lah, affordable. Nah, itu kayak apa ya? Ya mereka jualan gitu, bukan yang kayak bikin outlet gede atau apa, enggak. Sepengetahuan gue tuh kayak mereka bikin stand apa, kalau nggak salah, atau bikin apa gitu. Stand atau motor. Nah, pokoknya adalah seperti itu di beberapa wilayah. Nah, gue pikir, ini asumsi gue di awal ya. Asumsi gue di awal itu adalah mereka menggunakan strategi ini karena ya kayak udah di saat pandemi kayak gini udah susah banget. Mereka juga mungkin ya keuntungannya nggak dapat untung, mungkin rugi. Asumsi gue. Ternyata guys, tidak guys. Itu malah sebaliknya. Itu adalah strategi yang mereka gunakan untuk supaya para employee mereka atau para karyawan mereka tetap masih bisa bekerja. Lo bayangin ya, di saat-saat awal-awal PSBB ini tuh ya mall tutup, banyak kan outlet juga tutup, jamnya dibatasin, nggak boleh dine in. Di saat seperti itu bagaimana caranya employee ini tetap masih bisa bekerja gitu dan tidak dirumahkan, ataupun ya kalaupun ada dirumahkan nggak banyak. Caranya itu adalah dengan cara mereka itu disuruh kerja. Nah, kerjanya itu ya kayak gitu. Di beberapa wilayah mereka yang ngejual pizza gitu. Mereka ngejual pizza gitu dengan harga yang affordable. Otomatis itu bagus. Kenapa? Karena si karyawan tetap masih bisa bekerja. Dia tidak dipecat, ya kan, mengurangi intensitas pecat juga kan. Nah, di situ juga yang kedua adalah mereka tetap dapat profit gitu. Mereka tetap dapat keuntungan dong. Atau mereka tetap masih bisa menjalankan operasi bisnis mereka. Jadi dari sisi karyawan mereka membantu juga, dalam arti mereka memberikan pekerjaan. Di satu sisi lain mereka juga mencari keuntungan gitu. Dan alhasil ya seperti lo lihat laba mereka 6 miliar ya kan, 6 miliaran gitu per kuartal. Artinya mereka
Mungkin orang akan mikir kayak, wah ini jelek banget atau apa. Oh ternyata ini bagus banget guys. Nah sebenarnya Pizza Hut Indonesia itu apa ya yang gue lihat ini strateginya sangat bagus sekali dan ini bisa dicontoh oleh beberapa negara di dunia. Nah pelajarannya adalah kalau misalkan di saat-saat seperti ini atau kondisi seperti ini brand-brand terkenal itu pun sometimes mungkin ada yang melawan daripada arus mereka. Let's say Pizza Hut sendiri tuh dia tuh apa ya, basically kan pengennya orang dine in ya. Tapi sekarang nggak bisa dine in. Tapi apa yang harus bisa dilakukan supaya company ini survive? Dan mereka melakukan sesuatu hal yang di luar daripada nalarnya. Itu dengan cara menjual seperti itu. Dan akhirnya hasilnya juga bisa dilihat dari salesnya. Dan itu bisa berlaku untuk beberapa perusahaan lain juga. Jangan terlalu idealis sampai kalian nggak memikirkan kayak, wah ini bisa survive apa enggak ya? Dengan idealis ini bisa survive apa enggak ya? Jadi, idealis boleh, tapi di satu sisi lo juga harus cari solusi, Pak. Ya, cari solusi supaya lo bisa sustain. Ketika lo udah bisa membalancein ini dua, niscaya perusahaan lo masih bisa bertahan. Itu sih guys yang gue pengen bahas hari ini. Kalau kalian rasa video gue hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Nah, kalian juga bisa sharing ya, kira-kira brand apa yang cocok untuk gue bahas ke depannya. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.